Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di Awang Channel ya, kawan-kawan, berbagi informasi ya, update terbaru dari Pin Network ya. Nah, kawan-kawan, banyak sekali yang bertanya kenapa ya nilai Pi begitu harga Pi begitu tinggi ya kawan-kawan, begitu besar ya di mata uang negara kita. Nah, begini, para ya banyak pengamat ya kawan-kawan yang apa, yang mengamatin ya Pi bisa harganya bisa melambung tinggi kawan-kawan ya, karena akan menggantikan mata uang dunia ya kawan-kawan. Nah, inilah alasannya utilitas kapitalisasi pasar dan harga kawan-kawan. Nah, harga konsensus yang di Cina begitu begitu tinggi ya kawan-kawan. Nah, kita berpatokan ke situ, ke yang lain pasti akan mengikuti, negara-negara lain akan mengikuti seperti itu kawan-kawan. Nah, halo perintis, mari kita bicara tentang harga konsensus ya kawan-kawan ya. Ya, 3014 US dollar ya, atau 113 maaf kawan, 314 ya, 3014 ya kawan, 159. Nah, mata uang jaringan Pi. Nah, ini kawan-kawan ya, saya merasa seperti kebanyakan orang yang selalu salah memahami alasan dari 314,159 US dollar ya kawan-kawan. Itu membuat mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi kaya dalam semalam. Ini membuat pakar lain berpikir bahwa kami adalah sekelompok joker yang mencoba mengatakan hal-hal yang mustahil. Namun kenyataannya Pi tidak dapat diluncurkan dengan 14,159 sebagai kapitalisasi pasar. Ini tidak mungkin, tapi dapat diluncurkan pada lebih dari 314,159 sebagai batas komoditas, atau lebih dikenal dengan batas utilitas. Nah, kawan-kawan, inilah yang akan menjadi gebrakan di dunia ini kawan-kawan ya, di tiap negara nanti. Nah, dia mungkin lebih harganya dari 314,159 US dollar. Nah, namun penghargaan ini hanya dimaksudkan untuk membuat orang sadar bahwa jika utilitas memiliki cukup produk dan layanan untuk mendukung nilai Pi dengan menerima Pi sebagai imbalan atas layanan ini, kita dapat mencapai 3014,159 ini ketika Open Mainnet diluncurkan. Begitulah kawan-kawan ya. Nah, rumus untuk menentukan nilai koin adalah total market cap, total circulation. Ini adalah bagaimana harga suku cadang ditentukan. Namun ada elemen lain yang diperkenalkan oleh Pin Network, yaitu faktor utilitas yang akan mengubah formula secara signifikan. Pi tidak hanya memiliki market cap, tetapi juga memiliki utility cap, juga dikenal sebagai commodity cap. Nah, kawan-kawan, kapitalisasi pasar atau MC ya adalah nilai total aset yang dihitung sebagai nilai tunai. Nah, utility atau UC atau commodity cap atau CC adalah nilai total aset yang dihitung dalam nilai komoditas. MC didukung oleh likuiditas tunai. UC didukung oleh komoditas ya yang tersedia untuk
utilitas atau likuiditas ya kawan-kawan. Misalnya jika seorang memiliki 10.000 untuk membeli Pi, jumlah tersebut akan ditambahkan ke MC Pi karena MC adalah tentang nilai tunai. Tetapi jika seorang bersedia menjual produk mereka senilai 10.000 US dollar untuk ditukarkan dengan Pi, jumlah ini akan ditambahkan ke plafon utilitas UC ya kawan-kawan. Nah, Pi karena UC hanya menyangkut nilai barang, jadi yang saya ingin Anda pahami adalah bahwa kita semua berusaha lebih keras agar orang-orang mencantumkan produk dan layanan mereka yang tersedia sebagai ganti Pi. Ini akan menjadi batas utilitas dan juga itu akan dengan cepat meningkatkan nilai plafon utilitas Pi. Dengan demikian meningkatkan nilai dan harga Pi dalam waktu yang sangat singkat. 3014,159 akan direalisasikan. Seperti biasa, Anda tahu bahwa ketika harga koin naik, harga koin itu juga akan naik. Sama halnya dengan UC ya kawan-kawan. Semakin banyak orang yang mendaftarkan barang dan jasanya untuk Pi, maka nilai dan harga Pi akan semakin meningkat. Ini sangat mudah dan sederhana untuk dipahami. Ini adalah ekonomi kriptomi Pi. Pi Network telah jauh di belakang jaringan pertambangan untuk mengelola dan stabilitas sistem ekonomi dan keuangan itu. Sebabnya Anda melihat pengusaha dan pejabat pemerintah di jaringan Pi. Misalnya lagi, jika sebuah perusahaan, katakanlah sebuah perusahaan mobil atau real estate bernilai total aset 1 miliar, jika perusahaan ini menerima Pi dan para pioner mulai membeli dan perusahaan ini, itu sama dengan mengatakan bahwa pemilik perusahaan membeli Pi dengan 1 Pi yaitu 1 miliar. Nah kawan-kawan, Anda tahu jika menjual mobil kepada seorang perintis senilai 10.000 dan menerima Pi sebagai pembayaran untuk mobil tersebut, sepertinya mengatakan bahwa pemilik mobil baru saja membeli Pi seharga 10.000 US dollar, maaf kawan-kawan, karena saking gedenya kawan-kawan. Nah, Anda tahu apa yang terjadi ketika seorang membeli kripto dengan jumlah sebesar itu? Wah, sangat ini ya kawan-kawan. Wah. Nah, ke bulan, saya yakin tahu apa yang saya maksud dengan itu. Anda tahu kami akan memiliki banyak perusahaan yang menerima Pi. Sekarang seandainya kita memiliki lebih dari 1.000 perusahaan dengan aset bernilai jutaan dan miliaran dolar, menurut Anda apa yang akan terjadi? Ini akan sangat memompa langit-langit utilitas dan langit-langit pasar. Jika Anda ingin memeriksa apakah 3014,159 itu memungkinkan, lakukan perhitungan kasar dengan membagi plafon utilitas tersebut dengan total pasokan Pi. Maka Anda akan terkejut bahwa 1 Pi bisa bernilai atau bahkan lebih dari 3114,159 US dollar. Nah, sebagian kesimpulannya kawan-kawan, Kotim mencoba kepada komunitas bahwa produk dan layanan Anda yang siap ditukarkan dengan Pi itu sangat berkontribusi pada nilai dan harga Pi, bahkan lebih dari yang kami kampanyekan. Nah, ini kawan-kawan, begitu di negara Cina berlaku dengan harga yang begitu fantastik. Nah, negara-negara lain akan mengikutinya kawan-kawan. Nah, inilah
kiblatnya kita ke ini ya, Cina. Mungkin kalau negara lain ya, negara kita tidak mengikuti, mungkin koin Pi ini akan ditampung oleh negara Cina kawan-kawan. Peredarannya akan berada di sana karena nilainya begitu tinggi kawan-kawan ya. Nah, berdoa saja semoga berhasil, semangat terus ya. Salam petir. Oke kawan-kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.